Jamaah rahimakumullah, tadi di ayat 259 ya. Fahazamuhum biidnillah. Maka pasukan Tolut itu berhasil mengalahkan ya tentara Jalut biidnillah dengan izin Allah. Wa qatala Dawud Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Lagi-lagi Al-Quran tidak menceritakan detail-detailnya ya. Karena ini mungkin memberikan ruang kepada kita juga ya untuk memvisualisasikan dengan bagaimana heroiknya ya Daud. Silahkan, saya kira ini ruang yang sangat bersifat individual juga selama tidak keluar koridor lah. Tidak mengotori kemuliaan seorang nabi. Maka wa atahullahul mulk wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Jadi setelah Daud itu kemudian menggantikan Tolut, maka Allah memberikan kepada Daud itu al-mulk, kekuasaan, pemerintahan, wal hikmah, dan hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan mengajarkan kepadanya apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, ada sebagian yang menjelaskan tentang hikmah di sini, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu ya secara clear, lebih jelas, dan ini dibutuhkan saat memberikan keputusan-keputusan dalam suatu perkara atau perselisihan. Sehingga nanti kisah Daud yang kita temukan dalam Al-Quran itu ada lebih banyak tentang memutus suatu perkara atau perselisihan daripada peperangannya gitu. Dan hikmah di sini menjadikan Daud ya, sebagai pemutus suatu perkara yang adil. Nah, inilah yang nanti kemudian menghasilkan Daud ini menjadi sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Karena keadilan yang didapat dari hikmah yang Allah berikan, itu membuat rakyatnya mencintai Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Maka ini poin yang sangat penting ya, bagaimana kezoliman ini, ketimpangan, itu memang membuat suasana kehidupan dipenuhi dengan hal-hal yang menyengsarakan rakyat, ketimpangan-ketimpangan itu. Maka carilah pemimpin yang juga akan bisa berbuat adil, menyayangi rakyatnya, dan juga kita baca ya, kita harus betul-betul menggunakan akal sehat kita, meriset. Sekarang era sosmed ini kita sangat mudah untuk mencari tahu. Jamaah rahimakumullah, begitu juga ketika kita pindah ke surat Shod, jadi kisah Nabi Daud ini nggak banyak. Di Al-Baqarah tadi hanya cerita kemunculannya melalui proses perjuangannya begitu panjang, berbagai macam ujian. Kemudian nanti kita temukan di surat Shod, kemudian di surat Al-Anbiya nanti juga ada. Nah, di surat Shod, gaya Al-Quran kemudian membawa kita terhubung dengan kisah di Al-Baqarah di ayat ke-26 surat Shod, setelah ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang kasus perselisihan yang kemudian nanti diputus oleh Nabi Daud alaihissalam, dan di situ Nabi Daud berbuat dalam tanda petik kesalahan, maka kemudian Allah memberikan pengarahan memang kepada Nabi Daud, tapi ini konteksnya secara umum terhadap semua pemimpin. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah, sebagai pemimpin fil ardi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka berilah keputusan di antara manusia secara adil, bil haq, dengan adil. Wala tattabi'il hawa. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Adolla yudillu. Karena hawa nafsu itu ketika diikuti, itu akan menyesatkan. Menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jamaah rahimakumullah, ada larangan ya di ayat ini, ya, wala tattabi' al hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ini ketika posisi sebagai seorang pemimpin, kenapa perlu ada penguatan terhadap larangan la tattabi'il hawa? Menunjukkan bagaimana tarikan hawa nafsu saat menjadi seorang pemimpin itu sangat kuat. Jadi kalau sudah berkuasa, semua mendekat, semua gampang didapat, punya banyak tangan-tangan. Misalnya, jangankan pemimpin sekelas presiden dan sebagainya ya. Sekedar kita dibukakan pintu saat kita mau turun dari mobil saja,
ada yang membukakan pintu gitu. Nah, itu kan jadi candu, nunggu dibukain. Nah, ini luar biasa ya. Allah melalui kisah Nabi Daud ini melarang para pemimpin itu untuk la tattabil hawa ya, jangan mengikuti hawa nafsu karena memang itu tarikannya sangat kuat, sangat kuat ya. Di bulan kemarin kita membahas bagaimana politikus handal Firaun itu dengan politik hutang budi, bagaimana Nabi Musa diingat-ingat tentang utang budinya ya kepada Firaun ya. Jadi ini larangan yang secara spesifik yang menguatkan bagaimana resiko tarikan yang sangat kuat ketika seseorang menjadi seorang pemimpin. Innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Jadi orang-orang yang sesat di jalan Allah tuh akan mendapatkan azab yang syadid, yang berat. Gara-gara apa? Bima nasu yaumal hisab. Kondisi mereka yang nasu ya, melupakan yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi Nabi Daud ini memiliki kriteria-kriteria ini ya beliau ini. Memutus dengan keadilan, kemudian menjaga dari hawa nafsunya. Nanti kita lihat bagaimana caranya ya, how to-nya, bagaimana Nabi Daud ini bisa menjaga supaya tidak terbawa oleh hawa nafsunya. Jadi keseimbangan antara kekuatan yang beliau miliki, kekuasaan kewenangan yang begitu luas dia miliki, kemudian diimbangi dengan kelembutan hati, dengan ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Yang selalu mereminder ya, mengingatkan tentang hati-hati pemimpin itu nanti akan dihisab, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang akan menjaga seorang pemimpin. Senantiasa mengingat yaumul hisab. Bagaimana melihatnya? Ya dari keseharian, dari ibadahnya, ya, dari memperlakukan orang yang terdekatnya. Semua itu jadi catatan-catatan yang harus kita lihat saat nanti kita akan memutuskan siapa pemimpin yang akan kita lihat, yang akan kita pilih. Seperti itu. Nggak mungkin orang yang khawatir ya dengan yaumul hisab, kemudian bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Meskipun itu mungkin bawahan dia. Nggak mungkin. Pasti dia tetap akan memperlakukan secara baik.